Shalom semuanya, yang kami hormati Ibu Vika Oktaviani Siboro SEME, selaku dosen pengampu dari mata kuliah pengantar bisnis. Kami dari kelompok 9 akan membahas proses pemasaran dan produksi susu sapi. Sebelum kami masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama kelompok saya, yaitu ada Enjoys Irma June, Jonas Robi Ferdinand, dan saya sendiri adalah Andreas. Dan saya akan menjelaskan PowerPoint yang telah kelompok kami buat, yaitu PowerPoint yang berisi tentang proses pemasaran dan produksi susu sapi. Manfaat susu sapi. Susu merupakan minuman yang sehat bagi semua kalangan dan sangat cocok dikonsumsi dalam masa pandemi. Susu sapi juga memiliki nilai gizi yang tinggi. Susu juga mengandung kandungan gizi yang terdiri dari protein, lemak, laktosa, vitamin, dan enzim, zat besi, tirosin, kalsium, magnesium, yodium, dan seng. Susu sapi dapat membantu mencegah osteoporosis atau kelemahan tulang karena kandungan kalsium yang baik dalam susu. Pemasaran susu sapi. Ketergantungan penyaluran susu yang besar kepada IPS sebagian konsumen utama pasar produk susu segar di Indonesia yang cenderung memiliki struktur pasar oligopsoni, menyebabkan lemahnya posisi tawar yang dimiliki oleh koperasi susu dan peternak dalam memasok dan menentukan harga susu. Pengembangan jalur pemasaran susu segar menjadi poin penting dalam menangkap pasar domestik yang masih belum terjangkau. Kandungan yang terdapat pada susu. Susu mengandung karbohidrat berupa laktosa yang gulanya tidak terlalu manis sehingga tidak berpotensi merusak gigi. Susu juga merupakan sumber asam lemak esensial yang dibutuhkan tubuh, sumber kalsium untuk fosfor yang sangat penting untuk pertumbuhan tulang dan gigi, serta mencegah osteoporosis. Segelas susu murni 250 ml mengandung setidaknya 150 kalori, sekitar 8 gram protein, 280 mg kalsium, dan 98 IU unit internasional vitamin D. Mitos pada produk susu. Banyak orang beranggapan bahwa meminum susu sapi mentah sangat berisiko bagi kesehatan. Tetapi pada kenyataannya, dalam susu sapi mentah terdapat proses pasteurisasi. Proses ini sangat bermanfaat untuk membunuh bakteri yang terdapat dalam susu mentah. Walaupun masih banyak orang yang menganggap bahwa proses ini justru merusak kandungan nutrisi susu dan menyebabkan intoleransi laktosa. Apakah susu sapi aman jika dikonsumsi mentah? Susu mentah mengandung antimikroba sehingga aman dikonsumsi. Susu mentah memang mengandung senyawa antimikroba, namun senyawa ini hanya dapat menghambat proses pembusukan, tidak membunuh bakteri berbahaya. Alangkah baiknya jika mengkonsumsi susu sapi yang sudah diproses pasteurisasi atau UHT dan bukan mentah. Bagaimana cara meningkatkan peminat susu sapi di Indonesia? Pada umumnya, peningkatan konsumsi susu sapi di Indonesia sangatlah rendah. Untuk meningkatkan konsumsi susu sapi, maka diperlukan pemasaran produk. Di antaranya adalah dengan memasang iklan dan mempromosikannya ke perusahaan yang mengolah aneka makanan dan minuman dari susu.
Dengan melakukan pemasangan iklan dan promosi produk, maka akan membuat masyarakat tertarik untuk mencoba susu sapi tersebut. Hal tersebut dapat meningkatkan konsumsi susu sapi di Indonesia. Dampak negatif dari produk susu sapi. Bahaya alergi dari susu sapi terhadap tubuh kita erat kaitannya dengan kandungan protein yang ada di dalamnya. Dalam satu gelas susu sapi, 244 ml mengandung sekitar 8 gram protein, tergantung jenisnya. Susu murni biasanya mengandung 7,9 gram. Susu rendah lemak biasanya mengandung 8,2 gram, sedangkan susu skim biasanya mengandung 8,3 gram. Bahayanya, alergi susu sapi bisa menyebabkan gejala penyakit asma, sesak nafas, diare, gangguan pencernaan, hingga muntah-muntah. Parahnya, alergi susu sapi juga bisa menyebabkan anafilaksis yang mengancam nyawa. Strategi pemasaran susu sapi. Berbagai teknik para pedagang dilakukan agar dapat memasarkan produk susu sapi mereka dengan baik. Terlebih lagi saat ini ada satu strategi pemasaran yang gencar dilakukan oleh banyak orang, yaitu berpromosi online melalui jaringan website. Permasalahan produk susu sapi. Peternak sapi perah dihadapkan dengan permasalahan besarnya ketergantungan terhadap industri pengolahan susu (IPS). Skala besar dalam memasarkan susu segar yang dihasilkannya, sekitar 80-90% produksi susu peternak Indonesia dipasok kepada IPS. Dapat dikatakan bahwa IPS skala besar merupakan konsumen utama pasar produk susu segar di Indonesia. Konsumen akhirnya mempunyai preferensi yang lebih tinggi untuk mengkonsumsi produk susu olahan dalam negeri yang dihasilkan oleh IPS. Ketergantungan penyaluran susu yang besar kepada IPS sebagai konsumen utama pasar produk susu segar di Indonesia yang cenderung memiliki struktur pasar oligopsoni menyebabkan lemahnya posisi tawar yang dimiliki oleh koperasi susu dan peternak dalam memasok dan menentukan harga susu. Kesimpulan, susu sapi memiliki banyak manfaatnya, tetapi susu juga dapat menimbulkan berbagai macam penyakit jika dikonsumsi secara berlebihan. Dengan strategi pemasaran yang baik, susu bisa diminati oleh banyak orang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.